Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabi Al-Wabil as-Sayyib. Qala Allah ta'ala wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kanat amruhu furuta. Wa kana amruhu furuta. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين ولا حاكم عليه الهوى أو الوحي فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتد به ولم يتبعه فإنه يقوده إلى الهلاك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghithu aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabil as-Sayyib. Pada minggu yang lampau kita telah menjelaskan tentang hati, bagaimana hati itu bisa berkarat, bagaimana berkaratnya barang-barang logam, ya, sebagaimana yang namanya tembaga bisa berkarat, perak pun bisa berkarat, maka hati pun bisa berkarat. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dua hal yang membuat hati itu berkarat. Yang pertama adalah al-ghaflah, banyak lalai. Lalai daripada mengingat Allah, lalai daripada tujuan hidup, lalai daripada kematian, lalai dari negeri akhirat, yang sebabnya banyak beragam. Yang mana semua sesuatu tersebut merujuk kepada dunia dan gemerlapnya. Itulah yang melalaikan manusia. Bisa berupa harta, bisa berupa tahta, bisa berupa wanita, ya, dan berbagai macam hal lainnya. Yang satu namanya lalai, yang kedua namanya az-dzunub. Yang membuat hati bergerak adalah banyaknya dosa-dosa yang diperbuat manusia. Manakala manusia melakukan dosa, maka hatinya akan ternodai, ya, bagaikan cermin yang kotor. Begitulah perumpamaan hati yang kotor. Bila seorang berdosa, hati akan menjadi kotor, sebagaimana cermin itu kotor. Bila mana tak dibersihkan dengan taubat dan istighfar dan amal saleh, maka akan bertumpuk-tumpuklah kotoran hati. Manakala hati ini kotornya bersangatan, maka hati ini akan terkena musibah sehingga dia tak lagi dapat menampakkan sesuatu sebagaimana adanya. Maka dia akan melihat dengan kacamata terbalik. Yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Yang bid'ah dianggapnya menjadi indah, bagaikan sunnah. Yang tauhid dianggapnya bagaikan kesyirikan, yang syirik dianggapnya bagaikan tauhid. Terbalik-baliklah penglihatan mata manusia. Dan sungguh banyaknya manusia yang kita lihat dalam kehidupan kita ini yang sudah terbalik pandangan mata hatinya. Semuanya karena kelalaian, karena dosa-dosa. Kemaksiatan mereka anggap indah, ketaatan mereka anggap tak baik. Begitulah seterusnya. Kita lanjutkan pagi hari ini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang dalil janganlah kita berteman dengan orang-orang yang lalai hatinya, yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti hawa nafsu itu ujungnya adalah dosa-dosa. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan pernah kau ikuti, kau turuti, kau patuhi orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat kami. Tak ingat Allah, tak ingat perintahnya, tak ingat larangannya, tak ingat syariatnya. Jangan ikuti orang semacam ini, jangan jadikan teman, jangan jadikan kawan. Wattaba'a hawah, selain hatinya lalai dan dia mengikuti hawa nafsunya. Bukan wahyu yang menjadi pedomannya, tapi hawa nafsunya.
Apa yang dianggap hawa nafsunya indah, itulah keindahan. Wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furutah, maka urusannya akan menjadi kacau balau. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika seorang hamba ingin yaqtadi bi rajulin, mencari teman yang dijadikan sebagai panduan dalam hidupnya, yang dapat dijadikan sebagai figur, contoh, suri tauladan, falyanzur, hendaklah dia melihat teman tersebut. Hal huwa min ahli dzikri, apakah temannya itu termasuk ke dalam golongan ahli dzikri, orang yang selalu mengingat Allah, perintahnya, larangannya, orang yang selalu menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Apakah temannya yang akan jadikan panduan ini ahlu dzikri? Au huwa minal ghafilin, atau temannya ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada perintahnya, lalai daripada larangannya, lalai daripada tujuan hidupnya dan semacamnya. Wahal halil hakimu alaihi hawa, lihat lagi lah temannya yang mau jadikan sahabat sejati ini. Apakah yang menjadi hakim dalam hidupnya adalah wahyu atau hawa nafsu? Apakah yang membuat dia mengambil keputusan itu adalah wahyu atau hawa nafsu? Fa in kana al-hakimu alaihi wal wahyu huwal hawa, jikalau yang menjadi pengambil keputusan dalam dirinya adalah hawa nafsunya, wa huwa min ahli ghaflah, maka orang ini adalah golongan orang-orang yang lalai. Wa amruhu furutun, maka urusannya akan kacau balau. Falam yaqtadi bih, jangan pernah menjadikan dia sebagai teman yang dijadikan sebagai ikutan. Walam yattabi'hu, jangan pernah mengekor dia. Fa innahu yaquduhu ilal halak, sesungguhnya orang ini akan menggiringnya kepada kebinasaan. Imam Qayyim mengajarkan kita bagaimana cara memilih teman. Teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan ini. Kita dapat istiqomah bila mana orang sekitar kita orang-orang yang istiqomah, yang mengingatkan kita manakala lalai. Oleh karena itulah setiap orang dalam betul-betul memperhatikan siapa temannya, siapa istrinya yang dijadikan sebagai istri teman terdekat. Apakah termasuk orang-orang yang lalai? Siapa teman kerjanya, siapa teman kantornya, siapa teman dalam segala bab. Dia perhatikan siapa lagi temannya. Panduan untuk menjadikan seorang sebagai teman, lihatlah dua hal. Apakah dia lalai dan mengikuti hawa nafsunya? Jika iya, tinggalkan, itu bukan teman. Itu teman celaka yang akan menggiringmu ke neraka. Jika dia kebalikan daripada dua hal ini, ahlu dzikri, selalu ingat Allah, ingat perintahnya, ingat larangannya. Dan ahlu dzikri bukan hanya sekedar orang yang berzikir dengan zikir-zikir dengan lisan belaka, duduk berzikir banyak-banyak. Orang sufi banyak yang berzikir, lebih banyak daripada sebagian ya ahlu sunnah, tapi hidupnya tak lurus. Ya, yang dimaksudkan dengan ahlu dzikri adalah orang ingat Allah, ingat perintahnya, ingat larangannya, ingat hukum-hukum syar'inya. Itu makna ahlu dzikri. Ahlu dzikri harus bertumbuh pada ilmu. Orang tak akan menjadi ahlu dzikri jika dia tak duduk ilmunya. Karena ilmu ini akan meluruskan dia. Kau lihat bagaimana banyaknya orang berzikir yang luar biasa, tapi zikir yang bid'ah. Suara menghentak-hentak, badan bergerak-gerak, bagikan orang kesurupan. Apakah itu berzikir kepada Allah? Wallahi tidak. Dia mengikuti hawa nafsunya dalam beribadah, bukan mengikuti wahyu. Tak begitu panduan wahyu. Dan orang semacam ini zikirnya sia-sia. Dan orang semacam ini amruhu furutah. Kau lihat banyak orang berzikir. Bahkan mereka buat jaket, majlis zikir ini, majlis zikir. Tak ada guna. Ya, kadang-kadang zikir ganggu orang. Sampai malam-malam zikir di masjid ganggu orang. Teriak-teriak. Baca selawat aja terganggu orang dibuatnya. Subhanallah. Belum lagi kita bahas apa isi yang mereka lantunkan, apa selawat yang mereka lantunkan. Allahu Akbar. Ya, bagaimana masjid menjadi tempat memutarkan berbagai macam, bagaimana masjid menjadi tempat memutarkan berbagai macam kaset-kaset, musik-musik dalamnya kandungannya yang mereka katakan ini musik religi,
mengganggu orang. Ini semuanya bukan ahlu dzikri, ini semuanya ahlul bid'ah. Yang mana mengikuti mereka amruhu furutun. Habislah urusan kita, kacau balau lah. Dan ini yang memenuhi bumi. Ini yang memenuhi negeri-negeri. Kenapa? Karena minimnya ilmu syar'i yang benar. Minimnya guru-guru yang mengajarkan ilmu yang benar. Maka menjadi asinglah ilmu yang dibawa Rasul. Wallahul musta'an. Inilah panduan kita dalam berteman. Carilah orang yang senantiasa tak lalai hatinya. Kemudian orang yang menjadi panduan hidupnya adalah hakim dalam dirinya adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Yang gerak-geriknya semuanya terikat dengan wahyu. Mengerjakan ini dia akan lihat wahyu. Boleh dia kerjakan, jika tidak dia tinggalkan. Segala sesuatu dia lihat apa wahyu ya dalam agama ini membolehkannya atau tak membolehkannya. Inilah orang-orang yang dijadikan sebagai teman. Nah. Wa ma'na al-furuti qad fusira bitadyi'i ay amruhu alladhi yajibu an yalzamahu wa yakuma bihi wa bihi rusduhu wa falahuhu dha'i'un qad farrata fihi. Makna al-furud wa kana amruhu furuta. Apa makna al-furud? Ditafsirkan dengan at-tadyi', sia-sia. Ay amruhu alladhi yajibu an yalzamahu wa yakuma bihi. Seharusnya perkara yang wajib dia lakukan, wajib dia laksanakan, wajib dia kerjakan. Wa bihi rusduhu wa falahu. Ya dengan perkara itulah dia akan terbimbing lurus, akan beruntung. Dha'i'un. Tapi semua perkara itu dia sia-siakan. Qad farrata fihi. Dia abaikan. Alangkah banyaknya manusia semacam ini. Salat itu dia abaikan. Ini amru furutun. Salat itulah keberhasilannya, keberuntungannya, kejayaannya disia-siakan, diabaikan. Hijab syar'i bagi perempuan muslimah itulah keberuntungannya, disia-siakan. Jujur dalam bermuamalah, berkata-kata, inilah keberuntungannya, disia-siakan. Dan seterusnya. Allahu Akbar. Dia tak tahu lagi mana yang untung, mana yang rugi. Untung baginya adalah mana sampai di tangannya. Dari mana sampainya barang ini, bagaimana caranya, tak peduli. Dengan jalan haram, barang yang haram tak peduli. Banyak manusia yang amruhu furutun dalam kehidupan dunia ini. Dia sia-siakan modal hidupnya. Pokok hidupnya dia sia-siakan. Hidup hanya menyemak. Ya, hidup hanya membuat naik harga-harga. Kata Ibnu Taimiyah, sebagian orang gara-gara mereka lah harga naik. Siapa? Ahlul ma'asi, pelaku maksiat. Bihim ghalas si'ru, kata Ibnu Taimiyah. Dengan mereka lah harga menjadi naik. BBM ini naik gara-gara banyak orang-orang seperti ini. Ya, semakin sakit, semakin menderita. Kenapa? Dari mereka berpangkal. Kalau mereka beriman bertakwa akan tercurahkan rezeki dari atas, dari bawah. Janji Allah, dan Allah gak akan pernah menyelesaikan janji. Dalam hidup kita ini, gak usah khawatir dengan rezekimu. Allah akan beri dari berbagai macam jalan. Yang kau pikirkan bagaimana kau beribadah kepada Allah dengan benar, mencari ridhanya, dicintainya. Kau hanya mengambil sebab saja dalam mencari rezeki, hanya ambil ikhtiar saja, ambil sebab. Serahkan kepada Allah SWT. Rezekimu ditanggung, rezekimu diatur. Hanya mengambil sebab, dilarang berpangku tangan, berusaha berikhtiar. Tapi itu sebab belaka. Subhanallah. Jangan gara-gara rezeki semuanya dihalalkan, agama dilalaikan, disia-siakan. Apa guna hidup kalau tak bisa sholat berjamaah, tak bisa Jumat, tak bisa mengaji? Untuk apa uang banyak? Subhanallah. Sibuk mau cari loker, lowongan kerja ke negeri-negeri kafir sana. Mau ke Korea, mau ke Cina, mana lagi? Sibuk. Kenapa? Fulus. Dia tak tahu apa musibah hidup di negeri kafir. Azan tak terdengar, masjid jarang-jarang nampak, bahkan mungkin tak ada. Ya, orang-orang sembarangan dalam beradab, bergaul, pakaian minim-minim. Mau apa? Mau kemana hidup ini? Subhanallah. Orang beriman tak melihat dengan kacamata dunia. Itu semua merusak agamanya. Wallahul musta'an. Naam.
وفسر بالإسراف أي قد أفرط وفسر بالهلاك وفسر بالخلاف للحق وكلها أقوال متقاربة. Antara makna furutun wa kana amruhu furuta adalah urusannya furutan. Tadi kita artikan sia-sia. Di antara makna al-fur adalah al-israf. Maka segala macam urusannya adalah yang berlebih-lebihan, over, ghulu. Segala yang berlebih-lebihan itu jelek. Al-israf itu jelek. Allah mengatakan kulu washrabu, makan minum, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kul, kata Nabi, kul washrab walbas watasaddaq, makan minum, berpakaianlah, bersedekahlah, fi ghairi sarafin, bukan dengan pemborosan, fi ghairi sarafin wala makhila, bukan dengan kesombongan. Ada panduan. Maka orang yang dia dalam hidup ini berlebih-lebihan jelek. Berlebih-lebihan dalam urusan dunia jelek. Berlebih-lebihan dalam urusan agama pun lebih jelek, lebih celaka. Berlebih-lebihan dalam urusan agama namanya bid'ah. Itu penyakit syubhat. Berlebih-lebihan dalam dunia itu penyakit syahwat. Semuanya jelek. Khairul umuri awsatuha. Segala macam perkara yang ideal adalah yang tengahnya. Dan Allah menyebutkan kaum muslimin dengan ummatan wasata, umat yang pertengahan antara umat-umat yang menyimpang. Ahlu sunnah pertengahan dalam segala bab. Dalam perkara takdir, ahlu sunnah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Dalam perkara iman, ahlu sunnah pertengahan antara Murji'ah dan Khawarij dan Mu'tazilah. Dalam banyak hal, semuanya pertengahan. Dalam menyikapi Isa, al-sunnah pertengahan. Al-Islam, agama Islam pertengahan. Dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan pula dia anak zina sebagaimana ungkapan kaum Yahudi. Dalam segala hal. Ya, ini namanya al-i'tidal. Adapun al-furud adalah sebalik daripada pertengahan, berlebih-lebihan. Qad afrata, maka makna furutan sungguh benar-benar dia telah berlebih-lebihan. Yang mengikuti hawa nafsunya berlebih-lebihan, yang lari daripada zikir kepada Allah berlebih-lebihan. Wa fussira bil halak, ditafsirkan juga wa kana amruhu furutan, urusannya furut maknanya adalah halak. Urusannya ujungnya adalah kehancuran. Ikutilah hawa nafsu. Riba itu menghancurkan, ujungnya hancur. Tak ada orang berjaya dengan riba, hancur, pasti hancur. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Ya, tampaknya saja nikmat di awal, nikmat di pangkal, setelah itu musibah yang datang. Kenapa? Karena menyelisih syariat. Ya. Wa fussira bil khilafil haq, di antara makna furud adalah yang menyelisih kebenaran. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang lalai daripada zikrullah, maka ini orang adalah orang yang menyelisih kebenaran. Semuanya tafsir ini benar, semuanya tafsiran berdekatan maknanya. Naam. Wal maqsudu anna Allah subhanahu wa ta'ala naha an ta'ati man jama'a hadhihi sifat fayanbaghi lirajuli an yandura fi shaykhihi wa qudwatihi wa matbu'ihi fa in wajadahu kadzalika falyub'id anhu wa in wajadahu mimman ghalaba alaihi dzikrullahi ta'ala wa ittiba'u sunnah wa amruhu ghairu mafrutin alaihi bal huwa hazibun fi amrihi falyatamassak bi gharzihi. Kemudian Imam Al-Qayyim mengajarkan kita bagaimana mencari guru. Tadi bagaimana mencari teman, sekarang bagaimana mencari guru. Siapa tempat kita belajar mengambil ilmu? Wal maqsudu, maksudnya anna Allah subhanahu wa ta'ala naha an ta'ati man jama'a hadhihi sifat. Kita dilarang mengikuti, mentaati orang yang menggabungkan sifat lalai dari zikrullah dan mengikuti hawa nafsu. Fayanbaghi lirrajul, hendaklah seseorang an yandura, melihat fi syaikhihi, pada gurunya, wa qudwatihi, orang yang dia contoh, wa matbu'ihi, yang dia ikut. Fa in wajadahu kadzalik falyub'id anhu. Kalau dapati sang guru ini mengikuti hawa nafsunya, sang guru ini lalai daripada zikrullah, hendaklah dia menjauh. Ya, tak selaras antara ilmu yang diucapkan dengan amalan, jauhi dia. Mengikuti hawa nafsunya, lalai daripada zikrullah. Tak peduli dengan ibadah-ibadah yang Allah SWT perintahkan.
Jauhi orang semacam ini. Jangan jadikan guru akhlaknya masalah, muamalahnya bermuamalah masalah. Itu mengikuti hawa nafsu. Jauhi. Jangan kau pakai jadi guru. Ya hutang sana sini tak bayar. Kau tinggalkan terus, tinggalkan. Ini enggak layak jadi guru. Menipu dalam bermuamalah, bicara berdusta ketika bicara, tinggalkan. Subhanallah. Payah mencari guru semacam ini. Ya, guru yang benar-benar mencerminkan apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Berat. Ya, memang tak ada guru yang maksum. Tidak ada guru itu yang lepas daripada kekhilapan, kekeliruan. Tapi guru yang baik adalah yang kekhilafannya bisa dihitung jari. Sedikit. Sisi-sisi kemanusiaan, tak ada orang yang selamat. Berkata para ulama, ma min alimin sebagaimana disebutkan oleh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatu Talibul Ilmi, ma min alimin illa walahu zallah. Tak ada seorang alim pun kecuali pasti memiliki ketergelinciran. Ya, andai kata kita ingin mencari guru yang tak punya ketergelinciran, selama-lamanya kita tak punya guru. Tetapi jika dalam diri sang guru dominan ketergelinciran, ini bukan guru. Berkata penyair, berkata ahlu hikmah, kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibuhu. Cukuplah seseorang akan dianggap dia mulia bila mana dihitung jari kesalahannya. Ya. Jadi kalau guru ini dominan, hawa nafsu diikutinya. Itu apa jadikan guru? Sholat jamaah pun tidak. Gimana mau dijadikan guru? Ya, menjaga adab dalam berpakaian pun tidak, tanpa auratnya. Bagaimana jadikan guru? Ya, keluarganya pun tak genah, pakaian istrinya pun tak genah. Bagaimana mau dijadikan guru? Berat. Tak tegak agama dalam dirinya, mengikuti hawa nafsunya, lalai dalam berzikir kepada Allah, jauhi dia. Wa in wajadahu mimman ghalaba alaihi dzikrullahi ta'ala, bila mana dapatinya orang yang akan dijadikan sebagai gurunya adalah orang yang didominasi hidupnya dengan zikrullah, wattiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Tampak zahirnya sunnah Nabi, tampak dia praktekkan secara zahir. Adab-adab dalam Islam, menjaga jenggotnya, tidak isbal dan semacamnya. Zahirnya, batinnya lebih baik lagi. Ya. Ini yang dijadikan sebagai ikutan. Bagaimana interaksinya dengan kaum wanita yang bukan mahram? Bagaimana akhlaknya? Dilihat. Andai kata dalam hal ini dia buruk, ya dengan kaum wanita pun dia tak jaga adab, musibah dijadikan sebagai guru. Subhanallah. Memang tak ada guru yang maksum. Setiap guru punya tergelinciran. Tapi yang dijadikan guru adalah yang ketergelincirannya sedikit bisa dihitung jari dibandingkan dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi inilah guru. Man ghalaba alaihi dzikrullah ta'ala, yang didominasi hidupnya dengan zikrullah, wattiba'us sunnah, mengikuti sunnah, wa amruhu ghairu mafrutin alaihi, yang urusannya tidak sia-sia, yang urusannya tidak berlebihan, yang urusannya tidak membawa kebinasaan. Bal huwa hazimun fi amrihi, tapi dia benar-benar komitmen dengan urusan agama ini. Falyatamassak bi gharzih. Dapat orang semacam ini, pegang dia, jadikan sebagai temanmu, jadikan sebagai gurumu. Langkah-langkahnya manusia-manusia semacam ini. Tapi ada, wallahul musta'an. Naam. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. نعم. ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. Tak ada beda antara orang hidup dan orang mati kecuali yang membedakannya adanya zikrullah. فمثل الذي يذكر ربه, perumpamaan seorang yang selalu ingat Rabbnya, walladzi la yadhkur rabbah, dan orang yang tak mengingat Rabbnya, kamatsalil hayyi wal mayyit, bagaikan perumpamaan orang hidup dan orang mati. Yang tak berzikir kepada Allah itu orang mati. Karena itulah orang-orang kafir itu mereka mati sebelum mati.
Ya. Ajsaduhum quburun. Jasad-jasad mereka adalah kuburan mereka. Orang-orang kafir itu semua bangkai berjalan. Vampir-vampir yang hidup. Karena enggak punya hati. Jadi katakan hati adalah hati yang hidup, bukan yang mati. Demikian juga orang-orang fasik yang tak peduli agama, tak peduli perintah Allah, tak peduli larangannya, panduannya bukanlah wahyu, itu orang mati. Ya, amwatun kata Allah, mereka itu bangkai, ghairu ahya'in, mereka tidak hidup. Subhanallah, bumi dipenuhi dengan bangkai-bangkai berjalan. Kita hidup di tengah-tengah bangkai-bangkai berjalan. Jangan sampai kita menjadi bangkai tersebut dengan lalai daripada zikrullah, dengan mengikuti hawa nafsu kita. Kalau kita seperti itu, maka tak ada beda. Orang itu dikatakan hidup dengan hati yang hidup, dengan zikrullah, dengan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, itulah yang hidup. Orang itu tak ada ilmu yang benar, ilmunya tak sahih, amalannya tak benar, tak ada amal saleh namanya, mengikuti hawa nafsunya, ini orang tak dikatakan hidup. Naam. Wa fil musnad marfu'an aksiru dzikrallah ta'ala hatta yuqala majnun. Dalam musnad disebutkan dan diangkat ke Nabi SAW, aksiru dzikrallah ta'ala hatta yuqala majnun. Berbanyaklah berzikir kepada Allah walaupun nanti dikatakan orang dia itu orang gila. Ya. Karena banyaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia berusaha mengingat Allah, mengamalkan agamanya dengan sebenar-benarnya, menjauhi larangannya dengan sebenar-benarnya, maka orang-orang banyak mengatakan dia gila. Lihat bagaimana orang yang sudah ngaji, paham tuh apa hidup. Dia menghindar jabatan-jabatan yang akan membawa dia binasa. Maka kawan-kawannya mengatakan kau sudah gila, kau tolak jabatan ini. Orang berlomba mengejar jabatan ini, engkau tinggalkan, kau sudah gila ya? Ya, siap-siaplah untuk dikatakan gila. Ya, ketika kau tidak lagi mengamalkan apa yang mereka amalkan, meyakini apa yang mereka yakini, mereka akan menganggap engkau tuh aneh, engkau tuh gila. Makna hadis ini sahih jika ditafsirkan dengan tafsiran yang sahih. Kata Nabi SAW, pada al-Islamu ghariban, Islam itu bermula aneh. Wa sayaudu ghariban, akan kembali aneh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang aneh. Orang gila aneh enggak? Aneh, orang gila di tengah-tengah orang banyak aneh dia, ketawa-ketawa sendiri, pakaiannya semraut, rambutnya cakadut. Aneh. Ya, orang ini dianggap aneh dengan agama yang dia pegang. Sehingga dia itu terasing dan diasingkan oleh manusia. Ya, tak laku dia. Dianggap ini orang gila, ini orang banyak ini. Ini resiko. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang siap asing di tengah-tengah orang ramai. Nabi menceritakan tentang orang-orang yang ghuraba ini, unasun salihun, orang-orang saleh di tengah orang-orang yang buruk, yang menyelisihi mereka, yang tak sepakat dengan mereka, lebih banyak daripada yang sepakat dengan mereka. Subhanallah. Innaman nasu kal ibilil mi'ah. Kata Nabi, manusia bagaikan 100 ekor unta, la takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir 100 ekor unta itu tak satu ekor unta pun yang layak dijadikan sebagai unta tunggangan. Hampir-hampir dari 100 ekor unta tak ada yang layak jadi unta tunggangan. Semuanya hanya unta untuk disembelih saja. Begitulah perumpamaan manusia. Dari 100 orang, jarang-jarang satu orang yang benar-benar menjadi orang yang paham, berakal, rasyid. Subhanallah. Allah musta'an. Lihatlah kehidupan. Kadang-kadang kita banyak ketawa sendiri setelah kita belajar. Kita menganggap banyak orang gila, tapi orang menganggap kita sebaliknya gila. Gara-gara bola kau mau mati. Allahu Akbar. Gara-gara bola hilang segala macam sekat-sekat agama, ukhuwah imaniyah, ukhuwah kebangsaan. Banyak ukhuwah yang hilang. Subhanallah.
Kok rela? Gara-gara konser musik kok mau mati? Berebut-rebut masuk ikut dalamnya. Subhanallah. Ya, kau tengok orang di TikTok tuh banyak orang gila loh. Joget-joget, cacing kepanasan, kadang-kadang berjilbab, kadang-kadang la ilaha illallah. Di acara-acara pernikahan tuh banyak orang gila. Joget-joget meliuk-liuk kayak ular. Subhanallah. Di mana rasa malu ditempatkan? Itu kalau memandangnya dengan kacamata agama. Mereka pandang kita ini orang gila, semua tak boleh. Subhanallah. Ini semuanya risiko ikhwati fillah rahimakumullah. Risiko orang yang berpegang dengan agama Allah. Yang selalu ingat Allah, ingat perintahnya, ingat larangannya, ingat segala sesuatu. Dia berpegang dengan perintah-perintah Allah, berpegang untuk menghindari larangan Allah SWT. Asinglah dia di tengah orang-orang, asing di tengah manusia. Subhanallah. Naam. Bismillah. Faslun. Wa fi dzikri nahwun min mi'ati faidah. Kata beliau fasl wa fi dzikri, dan dalam keutamaan zikir ini ada kira-kira 100 faidah zikir. Keutamaan zikir itu ada banyak. Dia sebutkan ada sekitar 100. Dan bilangan 100 bukan halil hasil, bukan hanya itu, tapi ini yang dapat disebut sampaikannya. Lebih daripada itu, tapi ini yang kira-kira dapat disampaikan beliau daripada hasil memahami nas-nas agama. Naam. Ihdaha annahu yatradu syaitana wa yakma'uhu wa yaksiruhu. Satu, keutamaan zikrullah, bahwasanya zikrullah ini akan mengusir syaitan. Ya, akan mengalahkan syaitan, membungkam syaitan. Ya, membinasakan syaitan. Ini keutamaan zikrullah. Manakala kita berzikir kepada Allah, syaitan lari tunggang langgang, dan dia akan mengecil. Kata Nabi SAW, jika dikumandangkan azan dan azan zikrullah, maka syaitan lari terbir-bir sampai terkuntut-kentut. Jika kita berzikir kepada Allah, maka syaitan akan lari. Bahkan bukan hanya syaitan dari golongan jin, syaitan dari golongan manusia pun akan lari menyingkir. Subhanallah. Naam. As-saniyah annahu yurdi ar-Rahman azza wa jalla. Yang kedua, zikrullah akan membuat Tuhanmu Allah Ar-Rahman yang pengasih, pemurah, ridha kepadamu. Kalau Allah ridha kepada kita, Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah dalam segala hal. Allah jaga kita. Naam. As-salisah annahu yuzilul hamma wal ghamma 'anil qalbi. Yang ketiga, zikrullah itu akan menghilangkan segala macam beban penderitaan hidup dalam hati, baik kegalauan untuk masa-masa yang akan datang, tak galau dia. Kegalauan yang sedang dialaminya akan menyingkir semua dengan zikrullah. Banyak orang yang hidup itu memandang masa akan datang membuat dia stres. Ya, belum lagi kawin sibuk berpikir, "Cemana nanti aku kawin? Cemana ngasih makan binikku? Nanti punya anak kemana anakku sekolah? Gimana sekarang semua sekolah mahal?" Nah, stres dia, belum kawin aja udah stres. Banyak orang semacam ini dalam hidup. Ya, mau buka usaha, belum lagi buka sudah stres dia. Nanti dia tipu orang, nanti begini, nanti rugi, nanti gulung tikar, nanti stres. Lihat anak-anaknya stres, mana masa depan anak-anakku ini? Jadi apa mereka stres? Orang mukmin semuanya dia serahkan kepada Allah. Dia hanya berusaha berikhtiar, mengambil sebab-sebab kebaikan. Anak dimasukkan ke sekolah, masukkan pesantren, masukkan ke guru yang baik, serahkan kepada Allah. Bagaimana ujungnya serahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Gak stres. Cobalah kita merasa yakin kita yang menguasai hati anak. Stres. Anak-anak kita tak sesuai yang kita harapkan. Ya. Stres melihat rezeki tak sebagaimana yang kita harapkan. 3 hari sepi aja kedaiku katanya. Tak masuk-masuk, orang yang masuk nyamuk, yang masuk lalat. Stres. Kita tuh disuruh mengambil sebab ikhtiar. Ketika memang sepi, mungkin hari ini tak ada yang laku, mungkin besok terlaku, 3 hari berturut tak ada yang masuk lalat, kok sabar. Mungkin setelah itu akan datang rezekimu. Ya, enggak juga Ustaz, akhirnya gulung tikar, aku jual semua barang-barang itu. Sabar.
Subhanallah. Mungkin Allah punya rahasia di balik itu, bukan ini usaha yang baik untukmu. Tetap kita berprasangka baik kepada Allah dalam segala bab. Dalam hidup ini, ana inda husnil dhanni, ana inda husnil dhanni, ana inda husnil dhanni abdi bi. Aku itu ada pada prasangka baik hamba kepadaku. Tak akan mungkin stres orang yang benar-benar paham tentang agama ini, zikrullah. Segalanya tak membuat dia stres. Segala macam keadaan kan dia hadapi dengan tenang, tentram. Semuanya baik. Yang kata Nabi, ajaban li amril mu'min, alangkah menakjubkan orang mukmin, semua urusannya baik. Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Kita hidup antara syukur dan sabar, itu saja. Syukur, sabar. Diuji penyakit, diuji ini macam-macam. Istri yang bawel, anak yang durhaka, sabar. Itulah ujian kehidupan. Tapi kita berusaha berikhtiar selalu menasihati, memberikan pencerahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan? Hati mereka bukan di tangan kita, di tangan Allah. Nabi saja Allah tegur ketika Nabi ingin supaya mereka beriman. Kata Allah, lasta alaihim bimusaitir. Bukan engkau menguasai hati mereka. Nabi enggak bisa menguasai hati pamannya, apalagi kita. Banyak orang yang ngaji, dia paksakan semua orang tua harus ikut apa yang dikatakan. Mana mungkin? Kita hanya nyampaikan, luruskan, membenarkan. Ya. Cukupkan sampai di sini. Ikhwatu fillah. Semoga bermanfaat. Insyaallah ke depan kita akan pelajari tentang faedah-faedah zikrullah yang begitu banyak, luar biasa. Ini membuat kita terus ingat tentang keutamaan ini, berusaha selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.